Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleihim, salam damai sejahtera. Saudara-saudara, pernahkah sampai dengan saat ini saudara berpikir tentang siapakah sebenarnya nama diri Tuhan itu? Pada kesempatan ini saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang nama Tuhan dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh sejumlah subscriber channel YouTube saya, yang intinya seperti ini pertanyaannya saudara. Apakah Tuhan pernah memperkenalkan nama dirinya secara langsung kepada umat yang dikehendakinya? Saudara-saudara, saya akan jawab pertanyaan itu sekaligus menyatakan siapakah sebenarnya nama Tuhan yang kita sebut, kita agungkan, kita sembah selama ini. Saudara-saudara, kalau dinyatakan pernahkah Tuhan memperkenalkan namanya kepada manusia, ini berarti kita akan mengingat saudara, selama ini kita mengenal banyak nama Tuhan dengan berbagai-bagai nama. Tiap suku, kelompok suku, tiap bangsa, tiap kepercayaan, tiap agama punya nama Tuhan yang berbeda-beda. Dan semua menganggap itu benar. Sejak zaman dulu, mereka memanggil nama Tuhan menurut apa yang ada pada mereka untuk menamai bagi rakyatnya, bagi kelompoknya, bagi jemaatnya, yaitu tentang nama Tuhan. Sehingga di dunia ini sekarang ini saudara-saudara, banyak kita temui nama Tuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang benar adalah kalau yang punya nama itu, misalkan saya, banyak orang memanggilnya saya mungkin beda-beda menurut sekehendak mereka. Tetapi saudara-saudara, yang benar adalah yang punya nama itu memperkenalkan dirinya tentang siapakah namanya. Nah, demikian juga saudara, untuk mengenal nama diri Tuhan, maka kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh, mencamkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan yang punya nama. Jadi Tuhan yang punya nama memperkenalkan nama dirinya, dan itu yang benar, dan itu bersifat kekal, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada dokumen yang menyatakan bahwa Tuhan pernah memperkenalkan namanya kepada manusia yang dikehendakinya? Ada, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan memperkenalkan kepada Nabi Abraham, atau ada yang memanggil Ibrahim, atau Abraham. Saudara-saudara, di dalam hal ini Tuhan memperkenalkan namanya sebagai El Shaddai, atau bahasa Indonesianya Elohim yang Maha Kuasa. Untuk lebih jelasnya saudara-saudara, mari kita baca dan renungkan di dalam kitab Semot atau kitab Keluaran 6 ayat 3 berikut ini. Silahkan mendengarkan. Kitab Keluaran 6 ayat 3. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Dalam bacaan tadi saudara, Tuhan atau Elohim memperkenalkan namanya kepada Nabi Abraham atau Abraham dengan sebutan El Shaddai. Artinya Elohim atau Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah itu nama dirinya? Ternyata tidak, saudara. El Shaddai itu bukan nama diri Tuhan. Sebab di kalimat berikutnya tadi, sebagai El Shaddai, dan namaku ialah Yahweh. Nah, saudara-saudara, ada bedanya loh. Yang semula
dikatakan memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Dan namaku, nama Tuhan adalah Yahweh. Siapa yang mengatakan namanya? Yahweh sendiri yang punya nama. Namanya Yahweh. Dengan demikian yang dikenal Abraham sebagai Tuhannya, maka disebutlah oleh Abraham, yaitu Yahweh. Jadi Abraham itu menyembah kepada Yahweh yang mereka kenal dengan Tuhan memperkenalkan namanya kepada dia. Mungkin Abraham saat itu sudah mendengar banyak nama tentang Sang Pencipta, tetapi Abraham mendengar sendiri dari yang punya nama itu, namanya Yahweh. Itu bukti pertama, saudara-saudara. Dan apakah kita dapat menemui di dalam Alkitab bahasa Indonesia nama Yahweh? Ternyata tidak, saudara. Tapi ada penjelasannya. Kalau saudara baca tadi di dalam kitab Semot atau Keluaran 6 ayat 3, di situ namaku adalah Tuhan. Huruf kapital semua. Nah, kata Tuhan itu, saudara-saudara, itu oleh penterjemah Lembaga Alkitab Indonesia yang tertulis dalam kitab Alkitab, dijelaskan dalam kamus, yaitu bagian Alkitab di belakang itu, saudara. Saudara cari kata Tuhan huruf kapital, ada penjelasannya di situ. Kata Tuhan itu sebagai pengganti nama Tuhannya Israel yang namanya Yahweh. Jadi dengan jelas penerjemahnya itu mengakui bahwa kata Tuhan huruf kapital semua yang ditulis di dalam Alkitab itu menunjuk pada Yahweh dalam bahasa Ibrani, bahasanya Abraham saat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau saudara ingin menyebut nama Sang Pencipta langit dan bumi, namanya siapa? Bukan Tuhan, saudara. Saat itu Abraham tidak bisa bahasa Indonesia. Karena itu, secara logis kita mengerti Abraham berbahasa Ibrani karena diajari oleh malaikat Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, nama yang benar, nama diri tidak bisa diubah oleh siapapun secara hukum. Dimanapun, dalam bahasa apapun, tetap namanya seperti diperkenalkan kepada Abraham, yaitu Yahweh. Itu yang bukti pertama, saudara. Kalau kepada Abraham menyatakan namanya Yahweh, maka dia juga memperkenalkan namanya, saudara, kepada Nabi Yesaya. Bagaimana dia memperkenalkan namanya kepada Yesayahu? Mari kita baca, saudara, dan renungkan, camkan di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8. Mari, saudara, kita baca dengan cermat. Kitab Yesaya pasal 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Kalau kepada Abraham memperkenalkan namanya Yahweh, ternyata kepada Nabi Yesaya sama, namanya Yahweh. Di dalam bacaan tadi dikatakan Yahweh itulah namaku. Itu kata Tuhan sendiri diucapkan kepada Nabi Yesaya. Jadi di sini, saudara, ada dua orang saksi. Berarti sudah sah. Kepada Abraham memperkenalkan dengan nama Yahweh, kepada Nabi Yesaya juga memperkenalkan nama dirinya, yaitu Yahweh. Jelas, saudara? Dan oleh Alkitab terbitan Indonesia, oleh penerjemahnya juga diganti, saudara. Kata Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 8 itu diganti dengan Tuhan huruf kapital. Oleh sebab itu, saudara, mari kita kembali kepada Bible, Holy Bible. Kembali kepada bahasa yang benar. Dan yang saya bacakan tadi, saudara, bahasa Indonesia, ya, Alkitab bahasa Indonesia atau Kitab Suci bahasa Indonesia terbitan ILT 3, saudara. Saudara bisa cari Kitab ILT 3. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita kembali kepada yang benar. Saya mengajak bukan berdebat, tapi memperkenalkan nama yang benar. Seperti Tuhan memperkenalkan namanya, dirinya seperti itu.
Jadi kalau mau tahu nama diri yang benar, yaitu tadi nama Tuhan kita adalah Yahweh. Lantas sebenarnya siapakah Yahweh itu? Apakah dia sang pencipta alam semesta ini? Apakah dia menciptakan langit dan bumi, lautan dan segala isinya? Ada buktinya, saudara. Dan itu yang menyatakan juga dia sendiri sang pencipta. Mari kita saudara baca di dalam kitab Yesaya 44 ayat 24. Silahkan saudara membaca. Saya bacakan di dalam terjemahan ILT 3. Mari kita baca. Kitab Yesaya 44 ayat 24. Beginilah Yahweh yang menebusmu dan membentukmu sejak dari kandungan, berfirman, Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, aku sendiri yang menghamparkan bumi. Siapakah bersama dengan... Nah, sekarang kita tahu saudara-saudara, dari pernyataan Elohim sendiri menyatakan bahwa dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan laut dan segala isinya. Itu adalah pernyataan apa yang dilakukan. Dengan demikian Yahweh adalah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Laut dan segala yang hidup di dalamnya, itu yang menciptakan, namanya Yahweh. Tuhan, Allah, El Shaddai, El Gibor, itu bukan nama diri. Tuhan yang maha besar, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha adil, itu bukan nama, saudara. Bukan nama diri. Ya, tapi nama sebutan, julukan. Ya, jadi dari apa yang dikerjakan, dikaryakan itu disebut El Shaddai yang maha kuasa, misalkan El Jireh yang menyediakan, El Gibor maha besar. Itu semua adalah bukan nama diri, tapi nama dirinya Yahweh sendiri mengatakan namanya Yahweh. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita kembali ke yang benar, kepada The Holy Bible yang benar. Dan saudara akan diubahkan, akan mengalami perubahan dalam hidup saudara ketika saudara berubah memanggil nama yang benar. Karena doa saudara, pujian saudara, mazmur saudara tepat kesasaran, yaitu sang pencipta yang namanya Yahweh, bukan nama yang lain. Atau nama yang lain itu masih diragukan, nyampe enggak ya kepada sang pencipta. Meskipun hati saudara itu sang pencipta, tapi Yahweh katakan, namaku adalah Yahweh. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita menyebut yang benar, sehingga doa kita sampai, pujian penyembahan kita sampai kepada Dia dengan nama yang benar. Namanya satu. Di seluruh bumi itu tidak ada nama lain, sang pencipta. Kita bisa juga menyatakan, di dunia ini tidak ada Elohim lain atau Tuhan lain selain Yahweh. Karena itu mari saudara, kita puji Dia, kita panggil namanya, kita masyurkan. Maka Bapa akan mencurahkan rohnya, mencurahkan urapannya, memberkati kita, melindungi kita, sehingga kita sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, kesejahteraan yang nyata, kekekalan, umur panjang, itu disediakan oleh Bapa. Siapa yang manggil nama Yahweh, mengasihinya, Bapa sudah berjanji memberikan berkat, mendengar doa-doanya, memberikan umur suntuk, umur panjang, dan keselamatan, kesejahteraan di dalam hidupnya. Haleluya. Itulah saudara yang dapat kami sampaikan. Dan saya percaya saudara yang sungguh-sungguh haus, yang bertanya atau mungkin yang tidak bertanya, tapi pas mendengar, melihat video ini, saudara diterangi Roh Kudus. Dan saudara kembali kepada konsep yang benar, dokumen yang benar. Mari saudara-saudara, dalam nama Yesus Mesias diberkati saudara, dan saudara dibuat tumbuh kembang dan menikmati perkembangan pertumbuhan yang benar. Dan Roh Kudus memimpin saudara. Roh Kudus menuntun saudara, menerangi saudara, dan berkat Bapa Yahweh atas saudara, sehingga saudara sungguh-sungguh berbahagia dalam hidup ini. Selamat, sentosa, sejahtera, berhasil, beruntung hidup saudara. Dalam nama Yesus Mesias.
untuk saudara semua. Amin.